Assalamualaikum teman-teman semua. Uni akan membagikan satu resep lagi, yaitu ini ikan sarden kalengan. Jadi resep ini berbeda dari sebelumnya. Ikuti terus tayangan ini, teman-teman boleh pilih mana resep yang menurut teman-teman cocok, mau yang ini atau yang sebelumnya. Selamat menonton, happy cooking. Pertama, teman-teman siapkan dulu satu kaleng ikan sarden. Nah, di sini Uni pakai selalu merek ini. Ini bukan promo ya, tapi memang ini yang biasanya Uni pakai mereknya. Nanti dibuka aja tutupnya, lalu teman-teman nanti bisa sisihkan ikan sardennya. Kalau ini ikan sardennya yang ukuran besar dan ini dagingnya juga tebal, jadi menurut Uni ini yang paling enak. Selanjutnya siapkan 2 buah kentang. Nanti teman-teman bisa kupas kentangnya, lalu nanti dipotong-potong sesuai dengan selera masing-masing aja. Yang nggak punya kentang boleh ganti dengan banyak pilihan lain, misalnya tahu, tempe, atau apa aja yang menurut teman-teman cocok untuk temennya si sarden ini. Kalau udah nanti teman-teman bisa sisihkan dulu kentangnya. Lanjut di sini yang dibutuhkan yaitu setengah bonggol atau satu bonggol juga boleh, bawang bombay. Nanti diiris-iris aja. Nah, di sini disarankan bawang bombaynya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tipis banget irisnya biar nanti kelihatan tekstur dari bawang bombaynya. Selanjutnya juga nanti bisa dipotong-potong atau diiris. Daun bawang ini secukupnya aja, boleh pakai setengah batang daun bawang atau satu batang, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nanti diiris, setelah itu nanti sisihkan. Lanjut di sini yang pecinta pete boleh pakai boleh enggak. Ini pakai satu papan aja pete dibelah dua, lalu nanti disisihkan. Lanjut dengan bumbu yang dihaluskan, yaitu cabai merah keriting. Buat yang suka pedas, untuk sardennya boleh dimix dengan rawit. Ini pakai satu siung bawang putih aja, lalu bawang merah. Nanti semuanya teman-teman bisa blender, cabai, bawang putih, dan juga bawang merahnya. Di sini tambahkan juga garam secukupnya aja dulu, lalu tambahkan juga minyak. Selanjutnya teman-teman bisa blender hingga nanti bumbunya halus. Nah, kalau udah seperti ini nggak sampai benar halus sekali, jadi masih ada teksturnya sedikit terlihat. Lanjut kita panaskan dulu minyak dan mulai menggoreng kentangnya terlebih dahulu. Nanti sesekali teman-teman bisa aduk kentangnya hingga kentangnya matang sempurna. Setelah itu nanti teman-teman bisa tiriskan kentangnya jika sudah matang. Selanjutnya untuk langkah berikutnya kita akan goreng dulu. Di sini Uni selalu menggoreng ikan sardennya. Jadi Uni nggak pernah nggak goreng gitu. Jadi teman-teman kalau yang nggak suka digoreng silakan di skip aja langkah ini. Nanti Uni belah bagiannya menjadi beberapa bagian karena ini ikannya lumayan besar. Jadi biar matangnya sempurna pas digoreng, Uni belah menjadi 4 bagian. Nanti goreng, tutup ya. Kalau menggoreng ikan sarden itu kalau ini wajib ditutup agar gak ngemercik kemana-mana minyaknya. Nanti cukup ini, teman-teman bisa sekali balik aja ikan sardennya. Ini menggorengnya nggak usah terlalu sampai kering, jadi bagian luarnya cukup ada rasa apa ya, pas digoreng itu dia beda rasanya daripada nggak digoreng, itu akan terlihat nanti pas kita makan akan terasa beda. Nah, kalau udah seperti ini terlihat dari gambarnya atau video ini, teman-teman bisa sisihkan, lalu nanti minyaknya jangan dibuang, ini bikin enak sambalnya juga. Jadi kalau sarden itu nggak apa-apa terlihat hangus di wajan, padahal itu sebenarnya nggak hangus karena bekas sarden yang kita goreng. Lalu teman-teman bisa tumis bumbu yang dihaluskan tadi.
Nanti bisa diaduk sesekali. Jika perlu ditambahkan minyak, silakan tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu tambahkan juga di sini pete, lalu bawang bombay yang diiris. Jika menggunakan pete, nanti boleh ditambahkan juga di sini saus yang berasal dari ikan sardennya yang di kaleng itu, saus tomatnya. Aduk semua menjadi satu. Dan di sini juga teman-teman, jika kurang nanti garamnya boleh tambahkan juga garam di sini, atau yang mau pakai kaldu bubuk atau jeruk nipis silakan pakai juga ya. Cuma di sini Uni nggak pakai jeruk nipis kalau untuk sarden karena dari saus tomatnya sendiri itu udah asem. Nah, kalau udah hampir matang begini, teman-teman boleh tambahkan kentangnya. Kentangnya sengaja Uni tambahkan sebelum api dimatikan karena mana tahu ada kentang yang belum matang, jadi kita masak dulu sebentar dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Nanti diaduk-aduk aja dulu sampai semuanya matang dan meresap. Nanti kalau udah seperti ini, udah mulai agak mengering gini, koreksi rasa aja. Kalau dirasa semua sudah pas, teman-teman nanti boleh tambahkan juga di sini ikan sarden yang telah digoreng tadi. Selanjutnya tinggal teman-teman aduk aja semua hingga tercampur rata. Nanti silakan teman-teman matikan apinya. Nah, kalau udah rata semua ini, ya udah nanti teman-teman tinggal pindahkan ke piring saji agar terlihat lebih cantik. Ikan sarden termasuk ikan favorit Uni, jadi ini apa ya, makanan yang gampang tapi enak gitu. Nah, di sini teman-teman boleh juga sebenarnya menambahkan daun bawang ketika teman-teman menumis bumbu halus tadi atau nanti setelah di piring saji. Kalau ini kadang pas ditumis atau di piring saji dua-duanya sering dilakukan. Cuma kebetulan yang sekarang Uni akan menambahkan maksudnya daun bawangnya nanti setelah di piring saji agar terlihat lebih cantik dan untuk ini aja estetik aja, pas di foto atau di video itu lebih indah aja gitu. Nah, seperti di tayangan ini lumayan banyak hasilnya setelah ditambahkan kentang. Nah, sekian aja untuk resep kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan juga video ini. Assalamualaikum.